Seorang pekerja musim panas berusia 17 tahun sengaja dijebak oleh bosnya untuk bekerja di rumah jagal geng paling kejam di negara R. Dia pikir itu hanya pekerjaan menjagal babi biasa, tapi dia menemukan kalau iga babi yang dipotongnya semuanya memiliki bekas dilem kembali dengan bubuk putih tak dikenal yang merembes keluar dari celah-celahnya. Menyadari dirinya terlibat dalam sesuatu yang ilegal, bocah itu diam-diam langsung menelepon bosnya. Mengatakan kalau dia ingin pulang, tapi bosnya menggunakan uang sekolah adiknya dan utang ibunya untuk mengancamnya agar tetap tinggal 1 bulan lagi. Terbakar amarah, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menahannya. Dia kembali ke rumah jagal itu. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan terus bekerja. Tapi tanpa diduga, seorang pria yang bertugas memindahkan iga babi berisi narkoba tidak sengaja menjatuhkan dan menghancurkan iga itu ke lantai. Seketika, bubuk putih menyembur dari iga yang hancur. Melihat ini, bos botak yang menjaga tempat itu dengan panik dan tergesa-gesa menjelaskan, ada sedikit terlalu banyak debu tulang yang berterbangan. Jangan khawatir, lanjutkan saja pekerjaan kalian. Mendengar ini, Maru hanya bisa terus berpura-pura tidak tahu apa-apa dan mengangguk. Bos botak itu kemudian memarahi bawahannya sambil memunguti iga dari lantai. Merasa bersalah, bawahannya bertanya kepada bos botak itu dalam bahasa mereka, "Bos, bukankah penjagal babi itu dari negara H? Dia pasti tahu ini barang haram, kan? Lagi pula dia tidak mengerti bahasa kita." Tapi begitu dia selesai bicara, wajah si bos botak menjadi sangat masam. Dasar bodoh. Orang dari negara H ini mengerti. Dengan itu, dia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Maru. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat Maru putus asa. Dia bekerja keras menjagal babi setiap hari hanya untuk menafkahi keluarganya. Namun sekarang dia akan mati tanpa penjelasan di negeri orang. Saat itu juga, keinginan kuat untuk bertahan hidup meledak dari hati Maru, tepat 1 detik sebelum si bos botak menarik pelatuknya. Maru mengayunkan pisau jagalnya tanpa ragu-ragu. Langsung memenggal tangan yang memegang pistol itu. Melihat tangan yang terputus, Maru tidak bisa tidak teringat apa yang pernah dikatakan bosnya, babi dan manusia memiliki 95% kemiripan genetik. Dan kebetulan kau adalah penjagal alami. Kau bisa langsung mengamati cara menjagal dengan cara paling mematikan. Suatu hari nanti, kau tidak akan bisa membedakan apakah kau sedang membunuh orang atau babi. Saat tubuh si bos botak jatuh ke tanah, Maru tidak percaya dia benar-benar telah menjagal seseorang seperti babi. Namun, saat dia lengah, bawahan itu tiba-tiba menyerang dan membuat Maru tidak siap. Membantingnya ke meja kerja, dia memukuli kepala Maru dengan ganas. "Hari ini seharusnya kakakku melamar pacarnya. Ini semua salahmu, dasar penjagal babi sialan dari negara H. Kau menghancurkan segalanya." Dengan itu, dia mengepalkan tinjunya, siap menghancurkan kepala Maru. Melihat ini, Maru langsung mengayunkan pisau jagalnya dan menusukkannya ke perut besar bawahan itu. Tapi tak disangka, tusukan itu sama sekali tidak melukainya, malah membuatnya semakin marah. Dia mengulurkan kedua tangan besarnya, hendak mematahkan leher Maru, dan rasa sesak napas yang hebat langsung terasa. Kesadaran Maru mulai memudar. Dalam kebingungannya, dia mendengar suara bosnya menjelaskan sambil memegang seekor anak babi. Tulang babi itu keras dan lemaknya tebal. Kalau tidak hati-hati, pisaunya akan tersangkut. Jadi sebagai penjagal, kau harus ingat jalur terbaik untuk menghindari tulang dan menembus lemak. Tapi jangan terlalu khawatir. Kalau itu kau, instingmu akan menemukan titik itu. Kata-kata bosnya terdengar seperti lonceng alarm, langsung menyadarkan Maru kembali. Dia segera memutar pisaunya dengan kuat di titik tusukannya. Berhasil menghindari tulang dan merobek perut bawahan itu. Dia benar-benar menghabisi bawahan yang nekat itu. Melihat kedua pria itu tergeletak bersimbah darah, Maru merasa mual secara fisik. Dia tidak punya pilihan selain membunuh mereka untuk menyelamatkan nyawanya. Jika dia menyerahkan diri ke polisi, apakah mereka akan percaya padanya? Dan bahkan jika polisi tidak menuntutnya, geng itu tidak akan melepaskannya. Jadi Maru segera memutuskan untuk membakar semuanya. Tapi tak disangka, pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul dengan senapan mesin dan tanpa sepatah kata pun mulai menembak liar ke arah Maru di lantai bawah. Maru segera melarikan diri sambil melindungi kepalanya,
berlari ke satu-satunya tempat persembunyian. Ruang pembeku. Tetapi di mata pria itu, ini hanyalah sebuah perangkap kematian. Dia memegang senjatanya dan mulai perlahan mencari bocah yang bersembunyi itu. Tanpa sepengetahuannya, Maru diam-diam melepas sepatunya dan menyembunyikannya di bayang-bayang sebagai umpan. Benar saja pria itu mengira itu adalah targetnya, langsung menembak liar ke arah sepatu itu. Maru memanfaatkan kesempatan ini dan menendang karkas babi yang tergantung di rak besi. Dalam sekejap, pria itu terhempas ke lantai oleh deretan karkas babi yang meluncur cepat. Tanpa ragu-ragu, Maru melompat dan menancapkan pisau daging itu dalam-dalam ke bahu si pria. Melihat hal itu, pria tersebut malah mengejeknya. Dasar bodoh, kalau mau menusuk, seharusnya lehernya yang kau tusuk. Dia dengan sombong mengangkat senapan mesinnya ke arah kepala Maru, tetapi tepat saat dia akan menarik pelatupnya, dia mendapati jarinya sama sekali tak bisa bergerak. Ternyata, Maru selalu mengingat ajaran bosnya. Entah itu babi atau manusia, menusuk bahu akan membuat mereka lumpuh. Maka, pria yang lumpuh itu hanya bisa membiarkan Maru menghabisinya dengan satu serangan. Akhirnya, saat menyaksikan api melahap seluruh pabrik dan membakar habis semua jejak kejadian, Maru akhirnya merasa lega dan menaiki penerbangan pulang. Namun, tepat ketika dia mengira semuanya telah berakhir, dan dengan senang hati membuka pintu depan rumahnya dengan hadiah, yang dia lihat hanyalah rumahnya yang berantakan total. Dan sebuah tulang iga babi yang patah di lantai. Seketika, Maru merinding ketakutan. Dia tidak habis pikir mengapa barang terlarang sialan ini ada di rumahnya, tetapi sebelum dia sempat mencari tahu, sekelompok orang tiba-tiba muncul dengan tatapan mengancam dari kegelapan. Reaksi pertama Maru adalah, geng itu telah datang untuk memburunya. Dengan ketakutan, dia memutuskan untuk nekat dan menghabisi semua orang. Namun tak disangka, pria berkacamata itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah lencana identitas dan memperkenalkan dirinya sebagai detektif Han Taishik dari unit investigasi kejahatan narkotika. Meminta Maru untuk ikut bersama mereka, kata-kata itu langsung membuat Maru teringat orang-orang yang telah dia bunuh di negara R. Dengan cemas, dia bertanya pada polisi mengapa mereka ingin berbicara dengannya. Han Taishik berkata dengan ekspresi muram, karena ibumu memakai barang-barang terlarang. Mendengar hal ini, Maru hampir tidak percaya, sejak keluarganya bangkrut. Meskipun ibunya masih boros, dia tidak akan pernah melewati batas dan secara sadar menyentuh narkoba. Tetapi di rumah sakit, penampilan ibunya yang tersiksa hingga hampir gila memaksa Maru untuk menerima kenyataan mengerikan ini. Melihat hal itu, Han Taishik mengeluarkan tulang iga babi yang digunakan untuk menyembunyikan narkoba dan bertanya dengan serius kepada Maru, apa kamu tahu sejak kapan ibumu mulai memakai narkoba? Apa kamu sama sekali tidak tahu tentang barang-barang terlarang ini? Rentetan pertanyaan itu membuat Maru agak panik. Tetapi dia tetap memaksa dirinya untuk tetap tenang dan mengklaim tidak tahu apa-apa. Namun, Han Taishik menangkap perubahan ekspresi Maru yang halus. Setelah menyerahkan kartu namanya dan dengan sukarela mengakhiri pembicaraan. Kembali di mobil, Han Taishik memikirkannya kembali dan masih merasa Maru mungkin menyembunyikan sesuatu. Dia memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki Maru secara diam-diam. Sementara itu, Maru sama sekali tidak sadar sedang diawasi oleh polisi, sedang memutar otak. Mencoba mencari tahu siapa yang tega melakukan ini pada ibunya. Tiba-tiba, bosnya, Hong Jinho, tiba-tiba menelepon, Maru kecil, apa kamu sudah menerima iga berisi narkoba yang aku kirimkan? Kamu tidak menyangka itu perbuatan geng, kan? Bagaimana mungkin orang-orang itu tahu di mana rumahmu? Seketika itu, mengetahui bahwa pelakunya adalah Hong Jinho, yang dia hormati seperti seorang ayah. Maru tercekat dan bertanya apa kesalahannya, tetapi Hong Jinho berkata dengan riang, Maru, kita tidak melakukan kesalahan apapun, justru karena kamu adalah seorang penjagal jenius. Aku ingin bekerja sama denganmu selamanya. Mendengar ini, Maru langsung mengumpat dengan geram. Kau menghancurkan keluargaku seperti ini, beraninya kau mengatakan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Tapi Hong Jinho menyuruhnya untuk tidak terlalu senang dulu. Saat ini Naru ada di perusahaan kita dan bilang kalau dia kangen banget sama kamu. Dan karena ibumu sekarang jadi pecandu, kamu harus menafkahi Naru. Kamu pasti lagi butuh uang banget kan, Maru? Apa kamu tahu berapa banyak uang yang bisa kamu dapatkan dari membunuh orang? Kita ini bukan perusahaan jagal babi biasa. Lagi pula, keahlian yang kuajarkan padamu itu bukan untuk memotong babi. Aku akan mengirim mobil terbaik untuk menjemputmu. Datanglah kerja hari ini,
Kita akan membunuh orang bersama-sama, mengerti? Begitu kata Hong Jinho sebelum menutup telepon. Maru akhirnya sadar kalau dia telah ditipu dan dimanfaatkan oleh orang yang paling dia percaya. Mengetahui kebenarannya, dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Hanya ada satu pikiran di benaknya, balas dendam. Sementara itu, Baek Seok-ho, seorang manajer di World Livestock Foods, dan manajer Chai Du-il menerima perintah dari Hong Jinho untuk menjemput anggota baru dan membawanya ke perusahaan. Mereka berdebat tentang siapa yang harus pergi menjemputnya. Mereka bahkan sampai menggunakan senjata untuk menentukannya. Pada akhirnya, Chai Du-il mengalah. Lagi pula, Baek Seok-ho yang berpikiran simpel itu hanya akan membuat masalah di luar. Lebih baik meninggalkannya di sini untuk menjaga mobil. Tapi saat malam tiba dan Baek Seok-ho dibangunkan oleh seekor kucing liar, Chai Du-il masih belum terlihat. Jadi, untuk mencari tahu apa yang terjadi, Baek Seok-ho langsung menuju ke rumah Maru. Setelah membuka pintu yang sedikit terbuka itu, dia melihat ruang tamu yang penuh dengan tanda-tanda perkelahian, dan di dalam kamar, seseorang terbaring telungkup. Melihat ini, Baek Seok-ho tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Orang ini katanya mau menjemput anggota baru, tapi malah mengirimnya ke alam baka. Begitu katanya. Dia mengangkat kakinya untuk menendang mayat di lantai, tapi saat dia melihat wajahnya, dengan jelas, dia sangat terkejut. Orang yang mati itu ternyata adalah Chai Du-il. Melihat pemandangan yang tidak bisa dipercaya ini, Baek Seok-ho langsung mengeluarkan palu besinya dan tertawa seperti orang gila. Para senior sudah datang jauh-jauh untuk menyambutmu. Dan kau berani-beraninya pakai pisau? Ini akan membuatmu tidak mungkin bertahan di bisnis ini. Mendengar ini, Maru muncul dengan pisau pendek dan bertanya dengan ekspresi bengis. Apa kau juga dari World Livestock? Begitu mendapat jawaban, ya. Maru langsung menerjang maju dan mengayunkan pisau pendeknya ke arah Baek Seok-ho. Tapi tak disangka, hanya dengan satu ayunan palu besinya, Seok-ho langsung menghancurkan pisau pendek itu. Dia bahkan lanjut mengayunkan palu besi besarnya untuk menghancurkan kepala Maru. Saat ini, sama sekali tidak menyadari bahwa Maru dalam bahaya. Departemen World Livestock Foods sedang menyiapkan pesta penyambutan untuk Maru. Di bawah pimpinan Hong Jinho, manajer Oh Jun-sik, yang juga seorang manajer. Sama sekali tidak mengerti kenapa harus mengirim manajer Baek untuk menjemput anggota baru. Karena manajer Baek adalah sosok legendaris. Dia pernah mengalahkan preman dan gangster yang tak terhitung jumlahnya dengan tangan kosong. Dan menjadi penguasa di seluruh area itu. Tapi yang benar-benar membuatnya hebat adalah palu besi yang diberikan Hong Jinho padanya. Saat kekuatan fisik terkuat digabungkan dengan senjata terkuat, manajer Baek dengan palunya menjadi banteng yang tak terhentikan. Memang, seperti yang dikatakan Oh Jun-sik, Maru baru saja mulai bertarung dan sudah dihajar habis-habisan oleh Baek Seok-ho. Tanpa bisa membela diri sama sekali. Dan anehnya, Maru menyadari bahwa Baek Seok-ho bukan hanya kuat, kecepatan serangannya juga semakin cepat. Dan terus bertambah cepat selama pertarungan. Saat Baek Seok-ho melancarkan gelombang serangan lainnya, Maru hanya bisa menghindar sekuat tenaga sambil menggunakan sisa bilah pisaunya untuk mengiris tubuh lawannya. Lalu, memanfaatkan sebuah celah, dia bersiap untuk menusuk keras dengan satu serangan. Tak disangka, Baek Seok-ho tiba-tiba menoleh dan menggigit ujung pisaunya. Dia mengejek Maru, dasar lemah. Kau bahkan tidak pantas menggelitikku. Selesai berbicara, dia tiba-tiba melancarkan tendangan keras. Menangkap kaki Maru dan dengan sigap membantingnya hingga menghantam dinding semen. Menciptakan sebuah lubang. Melihat Maru masih hidup setelah menerima kerusakan seberat itu, Baek Seok-ho hanya bisa menghela napas. Menarik sekali, sekarang kau akan merasakan palu ini, tetapi pada saat ini. Dia menyadari pergelangan tangannya berdeguk dan meneteskan darah, dia tidak menyangka Maru akan selicik ini. Menyerang titik yang sama berulang kali, terbakar amarah, dia segera mengangkat palu besinya. Mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk mengakhiri permainan ini. Di saat yang sama, di sisi lain, persiapan pesta penyambutan Hong Jinho akhirnya selesai, mendengar bawahannya mendiskusikan kekuatan manajer Baek. Hong Jinho berkata manajer Baek memang yang terkuat di antara para manajer dan karyawan.
Tetapi bagi Maru yang akan dipromosikan menjadi kepala bagian, itu belum tentu benar. Meneyer Beck adalah banteng yang tak terhentikan, tetapi sekuat apapun banteng itu, dia hanyalah hewan ternak, dan hewan ternak, sekuat apapun, tidak akan pernah bisa mengalahkan seorang jagal. Pada saat ini, Beck Seoko yang terkapar di tanah akhirnya menyadari bahwa serangan Maru yang tampaknya acak sebenarnya semuanya ditujukan pada sarafnya dan dia telah menghitung agar semuanya putus secara bersamaan saat dia menggunakan kekuatan penuhnya. Hal ini membuat Beck Seoko menaruh rasa hormat baru pada pendatang baru di hadapannya. Bagi banteng yang telah perkasa seumur hidupnya ini, dibantai oleh seorang ahli sejati adalah kematian tanpa penyesalan. Setelah Maru akhirnya membereskan kedua meneyer yang dikirim Warli Vestok untuk menyambutnya, dia segera menuju ke perusahaan sambil memancarkan aura membunuh. Dia melihat semua karyawan dengan antusias merayakan promosinya menjadi kepala bagian. Dengan wajah muram, Maru melemparkan 2 kartu identitas. Saat ini, para karyawan yang tidak tahu apa-apa mengira itu adalah hadiah yang dibawakan oleh kepala bagian mereka. Mereka langsung bersemangat dan menyatakan akan mengikuti kepala bagian tercinta mereka sampai mati. Tetapi ketika foto Beck Seokho dan Chai Duil muncul di kartu identitas itu, semua orang seketika hening senyap. Kemudian mereka semua serentak mengeluarkan senjata dan memasuki kondisi siap tempur. Melihat ini, Maru menutup pintu gudang dan berbalik, dengan kejam menyuruh babi-babi kecil ini untuk maju sekaligus. Saat gerombolan itu menyerbu maju, Maru langsung menari di tengah kerumunan dengan pisau dan palu besinya. Hong Jinho duduk di area penonton seperti ini. Mengagumi keahlian pisau Maru yang luar biasa, dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan stik sorak. Bersorak dengan penuh semangat agar Maru segera menghabisi semua orang ini. Meskipun manusia menganggap babi adalah hewan yang jinak, terkadang mereka menyerang manusia, jadi langkah pertama bagi seorang jagal saat menyembelih babi adalah membuat babi pingsan dengan satu pukulan, langkah kedua adalah mengeluarkan darah babi sambil menusuk arteri karotis dan vena jugularis sekaligus. Langkah ketiga adalah mulai menguliti dan secara resmi menyembelih babi itu. Saat ini, Maru menerapkan semua teknik ini dengan presisi yang sempurna, hanya dalam beberapa menit dia mengalahkan lebih dari separuh orang. Melihat beberapa orang yang tersisa masih meringkuk di sudut, Maru berjalan maju tanpa ampun dan mengayunkan palu besinya untuk menghabisi orang-orang ini juga. Tetapi pada saat ini, Hong Jinho tiba-tiba muncul dan menangkap palu seberat 100 pon itu dengan satu tangan sambil menyeringai. Dia menghancurkan palu besi itu dengan tangan kosong dan berkata, "Maru, bukankah sudah kubilang, cepat atau lambat kau tidak akan bisa membedakan apakah kau sedang membantai manusia atau babi." Dengan itu, tangannya yang lain mengambil sebuah kue dan menghantamkannya dengan keras ke wajah Maru. Hong Jinho sudah lama menduga hal-hal akan berkembang seperti ini, karena Maru, sama seperti dirinya, adalah seorang jagal. Lalu dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakang, menyuruh Maru berhenti bermain dengan babi dan masuk ke dalam. Di mana dia sudah menyiapkan segalanya, tetapi Maru hanya ingin tahu di mana Naru. Dia di sini bukan untuk bergabung dengan mereka, tetapi saat keduanya sedang dalam situasi tegang. Bawahan Hong Jinho yang lain, akuntan Ji Hyunyang, tiba-tiba berjongkok di lantai dengan air mata berlinang, patah hati setelah mencicipi sepotong kue yang hancur. Dia tiba-tiba berdiri dengan air mata bercucuran dan menuntut siapa yang begitu kejam melempar kue ini ke lantai. Oh Junshik yang terbaring di lantai ingin mengatakan kalau pelakunya adalah Hong Jinho. Tapi tiba-tiba dibungkam oleh sebuah kaki besar, Hong Jinho tak terduga menunjuk ke belakang Ji Hyunyang. Dan dua bawahan lainnya dengan bijak mengikuti bos mereka, menunjuk ke arah yang sama. Melihat dirinya dituduh secara tidak adil, Maru ingin menjelaskan. Tapi Ji Hyunyang yang murka langsung mengeluarkan pistol dan segera menembak ke arah Maru. Lalu diikuti dengan rentetan tembakan tanpa ampun. Pada saat ini, Maru tahu betul bahwa untuk menaklukkan seorang penembak, dia harus menemukan cara untuk memperpendek jarak, tetapi tak disangka. Ji Hyunyang mengambil inisiatif dan melompat maju lebih dulu karena putus asa. Maru dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya untuk menahan tangan Ji Hyunyang yang memegang pistol, tapi tak disangka Ji Hyunyang segera mengubah metode serangannya. Menendangnya dengan keras, mencengkeram kerah bajunya, dan menghajarnya, bag, bag, bag. Kali ini, Hong Jinho yang menonton dari pinggir mengingatkan Maru, hati-hati,
Ji Hyunyang adalah kekuatan serang terkuat yang pernah dibina. Begitu dia selesai berbicara, kaki Ji Hyunyang tiba-tiba melilit tubuh Maru. Kedua tangannya mencengkeram pistol yang diarahkan lurus ke dahinya. Ji Hyunyang sebagai agen papan atas yang melarikan diri dari negara H, pertama kali bertemu Hong Jinho di lokasi kejahatannya, dan saat Hong Jinho melihatnya, dia sangat terkejut. Gadis kecil ini tidak hanya secara brutal menghabisi ratusan orang, tapi juga makan seperti babi. Melihat ini, Hong Jinho menggunakan kapaknya untuk memberikan sebotol cola. Menyuruh gadis itu untuk mengambil napas sebelum makan lebih banyak. Ji Hyunyang tidak menahan diri dan langsung menyambar cola itu. Menenggaknya dengan suara glek-glek-glek. Hong Jinho sama sekali tidak berusaha menyembunyikan kekagumannya padanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memberitahu Ji Hyunyang. Dengan siaran makan seperti ini, kau tidak hanya bisa makan banyak sekali, tapi juga menghasilkan uang. Tapi kalau kau ikut denganku, kau bisa makan lebih banyak dari orang-orang ini setiap hari. Dan tetap menghasilkan banyak uang. Mendengar ini, Ji Hyunyang dengan semangat berdiri di atas meja. Kau mencoba menyuapku dengan makanan? Jiwa membara milikku tidak akan pernah tunduk pada uang. Tetapi ketika Hong Jinho menjamin sarapan, makan siang, dan makan malam tanpa batas, camilan tengah malam dan hidangan penutup, Ji Hyunyang langsung berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan tulus, "Aku akan mengabdi padamu dengan kesetiaan penuh." Dengan itu, dia memanggul makanan dan berkata, dia perlu mengurus beberapa urusan sebelum melayani tuannya. Seminggu kemudian, Hong Jinho melihat di koran bahwa sebuah kota tiba-tiba mengalami insiden ledakan dan pelakunya tidak lain adalah Ji Hyunyang, yang baru saja dia rekrut. Melihat itu, kekuatan bertarung Ji Hyunyang jelas tidak bisa diremehkan. Meskipun Maru menggunakan semua kemampuannya untuk menahan pistol dan menggunakan pisaunya untuk memaksa Ji Hyunyang lepas darinya, dia tetap tidak bisa lolos dari tendangan keras. Pada saat yang sama, sebuah telepon berdering di tanah tidak jauh dari sana. Oh Jun-sik yang babak belur hanya bisa mengangkat telepon, mengira itu adalah putri kesayangannya. Khawatir kenapa ayahnya belum pulang selarut ini, tapi putrinya berkata, ibu membeli banyak belut dan raspberry hari ini, dan menyuruhku tidur di rumah nenek malam ini, jadi ayah. Apa aku akan punya adik laki-laki atau perempuan? Mendengar kabar mengerikan ini, Oh Jun-sik langsung bangkit dari tanah, lalu saat masih syok, dia dengan polosnya terkena pukulan keras dari Maru. Melihat ini, Song Chen dan Il Bong dengan cepat menyuruh Oh Jun-sik untuk berlindung bersama mereka, dan menyatakan rasa iri mereka karena Oh Jun-sik bisa makan belut bersama istrinya lagi. Hong Jinho sangat mengerti tentang ini, Manayer. Oh, kau boleh pulang kerja lebih awal hari ini. Tapi Oh Jun-sik menolak untuk pulang apapun yang terjadi. Bertekad untuk tetap tinggal dan kerja lembur. Pada saat ini, Il Bong, yang terbaring di tanah tiba-tiba bertanya, Direktur, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Pasti Ji Hyunyang, kan? Mendengar ini, Hong Jinho tidak bisa menahan tawa. Ya, si kecil yang kita memang petarung yang hebat. Gadis itu bertarung sehebat nafsu makannya. Kemampuannya adalah yang terbaik di bidang ini. Tapi kau tahu? Ji Hyunyang menjadi hebat berkat latihan. Tapi Maru, saat dia tidak tahu apa-apa, dia sudah menjadi penjagal sejak lahir. Karena aku merasa dia sangat luar biasa, aku mulai mengajarinya berbagai macam hal. Tapi tanpa diduga, teknik yang butuh waktu 1 tahun bagiku untuk menguasainya dengan pisau, Maru pelajari hanya dalam 1 bulan. Jadi aku menyuruhnya mencoba tantangan yang lebih sulit. Menaklukkan banteng gila ini bahkan butuh waktu lebih dari 1 jam bagi para manajer. Tapi anak ini, Maru, menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 5 menit. Saat itulah aku yakin bahwa jagal sempurna yang selama ini kucari, berdiri tepat di hadapanku. Hong Jinho kemudian bertanya pada Oh Jun-sik apakah dia tahu arti asli dari jagal. Oh Jun-sik yang memiliki gelar doktor menjawab dengan aksara negara haji. Itu adalah Baek Jeong. Baek juga berarti, tidak ada. Jadi arti asli dari jagal adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Mendengar jawaban yang benar, Hong Jinho dengan antusias memuji Oh Jun-sik karena benar-benar berpengetahuan luas, justru karena seseorang tidak memiliki apa-apa. Dia bisa menyerap dan mempelajari segalanya, tentu saja tidak akan mudah bagi Maru untuk mengalahkan Giamyang. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Maru terus berkembang. Pada akhirnya kunci duel ini terletak pada apakah dia menekan lawannya.
sebelum berhasil disusul, atau melampauinya sebelum ditekan. Semua orang sangat ingin tahu hasil duel itu, tapi Hong Jinho tidak berniat membiarkan mereka menonton. Karena dia ingin menunjukkan pada semua orang sesuatu yang lebih menarik, dengan satu kapak. Dia langsung memisahkan Maru dan Ji Hyunyang yang sedang bertarung sengit. Hong Jinho menyeringai licik dan mencondongkan tubuh ke arah Maru, berkata, "Maru kecilku tersayang, ayo lawan aku saja." Mendengar pernyataan konyol ini, Ji Hyunyang adalah yang pertama berdiri dan menolak, dia belum membalaskan dendam soal kue itu. Tapi Hong Jinho langsung mengeluarkan kartu VIP, ambil kartu ini. Dan pergi makan prasmanan di restoran bintang 3 Michelin, tutup dalam 1 jam. Dengan itu, dia melempar kartu itu dengan keras ke arah pintu keluar dan Ji Hyunyang, demi makan daging. Langsung melupakan semua dendamnya pada Maru, dengan gembira memegang kartu VIP itu dan pergi dengan senang hati. Tapi di belakangnya, Maru melihat ini dan langsung mengayunkan pisau pendek ke arah Hong Jinho. Tapi tak disangka, dia malah terlempar oleh satu sabetan kapak. Kekuatan dahsyat ini jauh melebihi dugaan Maru. Lalu, melihat ayunan kapak di kejauhan, beserta gelombang kejut tak kasat mata membuat Maru merasa seolah-olah telah tertebas. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan seberapa kuat Hong Jinho. Semenjak ayahnya meninggal, Maru menjadi tulang punggung keluarganya. Untuk mencari nafkah, dia datang ke World Livestock. Meskipun pekerjaan hariannya berat. Sejujurnya itu tidak terlalu buruk, karena ada seseorang yang menyayanginya seperti anak sendiri. Itulah sebabnya dia selalu sangat mempercayainya. Tapi Maru tidak mengerti kenapa Hong Jinho memperlakukannya seperti ini. Memikirkan hal ini, dia langsung menyerang Hong Jinho seperti orang gila dengan pisaunya. Mencoba menggunakan cara ini untuk mencari tahu kebenarannya. Tapi Hong Jinho mengingatkannya. Entah kau memotong orang atau babi, gerakanmu harus bersih dan tajam. Semakin besar gerakanmu, semakin mudah menemukan celah. Dan kau harus bisa membedakan antara celah asli dan yang palsu. Dengan pengingat ini, Maru sadar bahwa menyerang celah Hong Jinho tidak akan berhasil, tapi jika dia menyerang balik menggunakan cara yang dia gunakan melawan Baek Seok-ho dan Giam-yang, dia hanya akan dihajar sia-sia. Tepat saat Maru sedang memutar otak mencari cara, wajah besar Hong Jinho tiba-tiba muncul di hadapannya. Terkejut, Maru langsung menghindar ke belakang. Dia tetap terkena tusukan gagang kapak Hong Jinho di perut. Hong Jinho mengorek kupingnya dan berkata, "Siapa yang menghindar lurus-lurus saat bertarung? Ingat baik-baik. Baik saat menyerang maupun menghindar, jika gerakanmu terlalu mudah ditebak, kau akan kena." Dengan itu, dia dengan mudah mengangkat kapak dan Maru sekaligus dengan satu tangan. Lalu tiba-tiba menjatuhkan kapak dan melempar Maru jauh-jauh. Dipermainkan seperti ini oleh Hong Jinho. Maru kembali maju, dikuasai amarah. Tapi tidak peduli bagaimanapun dia menyerang balik. Dia tidak bisa melukai lawannya sedikit pun. Ilbong yang terbaring di tanah. Mau tak mau aku menghela napas, Hong Jinho benar-benar pantas disebut sebagai berserker terkuat dan paling brutal. Itu benar-benar mengagumkan, tapi Oh Jun-sik berkata, "Ilbong tidak mengerti apa-apa, kepala seksi Maru yang bisa mengimbangi kecepatan Hong Jinho. Juga sama hebatnya, kita sedang menyaksikan kelahiran seorang monster saat ini." Hong Jinho memutar kapaknya dengan cepat untuk menangkis serangan. Meskipun Maru semakin kuat saat bertarung, dia mengabaikan satu aspek penting, yaitu perbedaan ukuran antara dirinya dan Hong Jinho. Hanya dengan sedikit tenaga, Maru benar-benar kewalahan oleh kapak besar itu. Melihat ini, Hong Jinho berkata dengan sombong, "Apa kau benar-benar bisa membunuhku seperti ini?" Lalu dia menebaskan kapaknya dengan keras. Menyuruh Maru untuk cepat berdiri. Bagaimana bisa seseorang merangkak di tanah seperti binatang? Mendengar ini, Maru terhuyung-huyung bangkit dari tanah. Sekarang satu-satunya senjatanya telah hancur. Dia harus segera mendapatkan pisau yang masih utuh. Tapi saat dia baru saja mengambil pisau baru, sebuah meja langsung dilemparkan oleh Hong Jinho. Untungnya, Maru bereaksi dengan cepat. Dia segera menunduk dan menusukkan pisaunya lurus ke arah Hong Jinho. Tapi tak disangka, Hong Jinho tiba-tiba membungkuk dan berjongkok. Tali sepatu Maru kecil lepas, tapi masih saja berlarian kemana-mana.
Bagaimana kalau kau tersandung dan jatuh? Dengan itu, dia menyambar kaki Maru dan membuatnya lengah. Melemparkannya ke udara. Kemudian dia mengayunkan kapak ke kepalanya. Menghantamnya keras ke dinding seolah-olah sedang bermain bola. Melihat Maru menderita kerusakan yang begitu parah, Hang Junho berkata, "Cukup untuk hari ini." Lalu dia berkata pada Maru, "Tidakkah kau penasaran kenapa aku melakukan ini? Kau tahu pabrik zat terlarang yang kau bakar di negara R itu bernilai 3 triliun? Dengan uang sebanyak itu lenyap begitu saja, apa kau pikir orang-orang itu akan melepaskanmu? Karena kau tidak punya cara untuk menghadapi mereka, aku harus mencari metode yang bisa mereka terima untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi aku mengubah ibumu menjadi seorang pecandu sebagai bukti hukuman, dan pertarungan ini adalah bukti bahwa kau bisa membayar kembali uang itu. Maru, bekerjalah denganku. 3 triliun sepertinya banyak. Tapi jika mengikutiku, kau bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Aku sudah mengatur semuanya. Datanglah bekerja setelah lukamu sembuh. Setelah membunuh begitu banyak orang. Malam ini Maru akhirnya mengetahui kebenarannya. Tapi dia tidak mengerti. Jika memang ada kesulitan, bukankah lebih baik menjelaskannya saja? Kenapa harus membuat semuanya jadi begitu mengerikan? Tapi Hong Jinho berpikir melakukan hal ini jauh lebih menarik. Mendengar kata-kata konyol itu, Maru tiba-tiba menutupi wajahnya dan tertawa seperti orang gila. Aku pernah menganggapmu sebagai guruku, ayahku, dan penolongku. Tapi kau mempermainkan keluargaku. Hanya karena itu menarik? Awalnya aku pikir kau itu manusia. Tapi ternyata kau bahkan tidak lebih baik dari seekor babi. Hong Jinho. Tidak. Seharusnya babi Hong. Mulai sekarang, akan kubantai kau. Begitu mendengar dirinya disebut babi, Hong Jinho benar-benar murka. Kau berani memperlakukanku seperti babi? Kurang ajar. Kalau kau punya nyali, datang dan bantai aku. Saat keduanya mulai bertarung, Oh Junshik dengan cepat menulis surat wasiatnya di tanah. Sung Chen dan Il Bong menyaksikan operasi ini dengan kebingungan. Oh Junshik menjelaskan dengan suara gemetar. Sejauh ini, tidak ada yang pernah melihat Hong Jinho menggunakan kekuatan penuhnya, karena semua orang yang telah melihatnya akan terkena imbasnya dan mati. Dengan kata lain, kita semua akan tamat hari ini. Hong Jinho mengayunkan kapaknya dan melancarkan serangan ganas ke arah Maru. Kali ini, Maru tidak menghindar. Sebaliknya, dia menahan kapak itu dan dengan cepat memperpendek jarak. Dengan Hong Jinho mengambil kesempatan untuk maju dengan pisaunya. Melihat Maru mencoba sesuatu yang baru. Meskipun Hong Jinho pikir itu bagus, ini saja tidak cukup untuk melukainya. Tapi dia tidak pernah menyangka Maru akan langsung memutar pisaunya untuk menyesuaikan jarak. Dan tiba-tiba menyayat wajahnya hingga berdarah. Tindakan ini langsung membuat Hong Jinho murka. Dia pikir Maru hanya main-main, tapi tidak menyangka kalau dia benar-benar ingin membunuhnya. Kalau begitu, dia tidak punya pilihan selain serius. Sesaat setelah selesai bicara, dia tiba-tiba melompat dan menendang dada Maru dengan keras. Melihat serangannya itu ternyata bisa ditahan. Hong Jinho mengayunkan kapaknya dengan seringai licik, kalau begitu, coba tahan serangan berikutnya. Kau tahu dari mana kapakku akan datang? Kiri? Kanan? Atau dari atas? Mendengar itu, mata Maru langsung melirik ke kiri. Dia langsung mengayunkan palu besinya untuk menangkis kapak Hong Jinho yang datang. Seketika itu juga, dia berhasil keluar dari posisi terdesak dan melancarkan serangan membabi buta. Saat ini, Oh Junshik hanya bisa tertegun. Maru tidak hanya mempelajari serangan combo Baek Seok-ho dan serangan tusukan Chai Duil, tapi dia bahkan sudah menguasai serangan tebasan Ji Hyun Yang. Kemampuan meniru dan belajar yang luar biasa ini benar-benar tidak masuk akal. Mungkinkah kali ini Hong Jinho akan kalah? Hanya dalam beberapa menit, Hong Jinho sudah penuh dengan luka sayatan. Tapi tak lama kemudian, dengan mengandalkan keunggulan kekuatannya, dia dengan ganas mencengkeram leher Maru. Semua kekesalannya berubah menjadi tinju besi. Menghajar Maru habis-habisan. Padahal dia sangat menyayangi Maru, bahkan membantunya membereskan kekacauan di negara R. Tapi Maru malah berani memperlakukannya seperti babi dan mengkhianatinya.
Dengan satu pukulan keras, dia membuat Maru terpental. Hong Jinho mengambil kapak yang patah dari tanah dan berkata, "Jangan salah paham. Aku tidak pernah menggunakan kekuatan penuhku saat melawanmu. Meski begitu, apa kau masih mau bertarung sampai akhir? Kalau tidak sanggup, lebih baik kau mati saja. Apa gunanya membuat begitu banyak orang berkorban? Hanya untuk menyelamatkan satu orang? Karena kau sudah memilih jalan ini, kau hanya bisa mati." Mendengar kata-kata itu, Maru hanya bisa termenung. Demi balas dendam, dia membuang kenangan yang mereka miliki bersama. Untuk berhenti ragu, dia membuang perasaan-perasaan indah itu. Dia bahkan membuang hatinya yang menganggap manusia sebagai manusia. Tapi baru sekarang dia sadar, kalau hanya nyawanya sendiri yang belum dia buang. Saat ini, menghadapi Hong Jinho, yang kembali mengayunkan kapak ke arahnya, Maru memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya dan membuang keinginannya untuk bertahan hidup. Akan tetapi, pada saat itu, Jim yang tiba-tiba masuk membawa pistol. Dia berteriak bahwa kartu VIP-nya sudah lama kedaluarsa dan hari ini dia harus membuat Hong Jinho berlubang seperti sarang lebah. Tapi begitu selesai bicara, fokus Jim yang langsung menghilang. Pistol di tangannya terjatuh. Hong Jinho menoleh dan berkata padanya sambil tersenyum, "Yang kecil, kita sudah datang. Dengarkan baik-baik apa yang kukatakan. Di laci mejaku ada brankas. Di dalamnya ada rekening atas nama kalian. Setengahnya untuk dana pensiunmu. Dan setengahnya lagi untuk Maru kita." Melihat Hong Jinho ambruk ke tanah, air mata langsung mengalir di wajah Maru dan dia hanya bisa bergumam, "Kalau mau bertarung, cepat serang aku." Saat Hong Jinho tumbang, pikirannya kembali ke masa kecilnya, saat dia sengaja dikurung di kandang babi yang bau. Merebut makanan babi dari ratusan anak lainnya, dia terlibat dalam pertarungan brutal yang tak ada habisnya. Menggunakan segala cara untuk menjadi satu-satunya raja babi yang selamat. Tapi meskipun dia sudah begitu hebat di mata sang penjaga, raja babi itu masih punya kekurangan. Dia harus digiring kembali ke kandang khusus para raja babi untuk diseleksi dan menentukan sang raja dari para raja. Hanya dengan begitu dia akan dianggap layak untuk dikirim keluar. Untuk menjalankan misi pembunuhan yang hampir seperti bunuh diri. Seiring anak laki-laki itu tumbuh dewasa, setelah lama menganggap dirinya sebagai babi, dia dikirim dalam berbagai misi mematikan. Setelah berhasil selamat secara ajaib, dia tiba-tiba menjadi bingung. Apakah dia membunuh manusia atau babi? Sampai suatu hari, anak laki-laki itu kembali dari kematian seperti biasa. Dan menemukan orang yang selalu membesarkan mereka seperti babi menunjukkan sisi penakut dan penurut yang buruk. Di hadapan makhluk yang lebih kuat, persis seperti anak babi. Sebagai raja dari para raja, dia langsung merasa wilayahnya diserang. Dia langsung maju menyerang. Mengayunkan kapaknya, dia dengan bersih menebas tengkorak anak babi ini. Lalu, dia menawarkan dirinya pada wanita di hadapannya. "Kalau kau mau menggunakan ternak, tentu saja kau harus menggunakan yang paling sempurna." Maka lahirlah kekaisaran penguasa kandang babi, Hong Jinho. Dia mulai menjalani kehidupan yang nyaman dengan memelihara dan melatih babi. Lalu, di hari-harinya yang membosankan, dia bertemu Ji Hyunyang, agen terbaik yang kabur dari negara haji. Dan Maru, yang memiliki bakat jaga luar biasa. Seiring waktu yang dihabiskan bersama mereka, Hong Jinho mulai bermimpi bahwa dia juga bisa hidup seperti manusia di masa depan. Kenyataan seringkali tak sesuai rencana. Tak lama kemudian, Maru, yang dikirim ke negara R untuk membantu perusahaan ternak geng menyembelih babi, secara tidak sengaja menyaksikan rahasia geng yang menyembunyikan zat terlarang di dalam iga babi. Karena putus asa untuk menyelamatkan nyawanya, Maru tidak hanya membunuh 3 anggota geng, tetapi juga membakar habis seluruh pabrik. Kerugiannya mencapai 3.000 miliar. Ini membuat geng murka. Hong Jinho sudah lama menyayangi Maru seperti anaknya sendiri. Selama waktu kebersamaan mereka. Jadi, untuk menyelamatkan nyawanya, Hong Jinho melakukan segalanya agar geng menerima rencana kompensasi yang diajukannya. Dan di pertemuan kelompok, dia memohon ketua untuk mengampuni Maru. Tapi tak disangka, sang ketua tiba-tiba memutuskan untuk menyingkirkan semua bawahan Hong Jinho. Jika dia menolak,
dia akan dilempar kembali ke kandang babi. Hong Jinho selama ini hanyalah seekor babi. Bagi babi, perintah adalah mutlak. Tapi meski begitu, dia tetap ingin menyelamatkan Maru. Untuk ini, Hong Jinho mengikuti rencana yang sebelumnya telah disepakati dengan geng. Tanpa sepengetahuan Maru, dia diam-diam membuat ibu Maru menjadi seorang pecandu. Sebagai bukti pelanggaran besar terhadap geng. Kemudian, dia membiarkan Maru membantai para elit di departemennya. Dan semua karyawan, untuk membuktikan bahwa dengan bakat jagalnya, dia benar-benar bisa menciptakan nilai lebih bagi geng daripada 3.000 miliar. Tapi pada akhirnya, Hong Jinho tidak pernah menyangka bahwa semua yang dia lakukan untuk menyelamatkan Maru justru akan membuat Maru melihatnya sebagai musuh yang menyakiti keluarganya. Dia bahkan memperlakukannya seperti babi. Maru bersumpah akan menjagalnya dengan tangannya sendiri. Sikap tidak tahu berterima kasih itu membuat Hong Jinho seketika murka. Dia memutuskan untuk mengikuti perintah ketua dan membunuh Maru. Tapi pada akhirnya, Hong Jinho tetap tidak sanggup melakukannya. Seekor babi yang hidup tanpa tujuan, melawan seorang manusia yang rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk melindungi sesuatu yang berharga. Melihat sosok Maru, Hong Jinho tiba-tiba merasa malu pada dirinya sendiri. Dia ingin menjadi manusia. Dia ingin diperlakukan sebagai manusia. Jadi, Hong Jinho memutuskan tanpa ragu untuk mati di tangan Maru, meninggalkan semua kekayaan yang telah dia kumpulkan seumur hidupnya. Maka, pria yang pernah menjadi raja kandang babi itu akhirnya mendapatkan keinginannya dan mati sebagai manusia. Kali ini, tanpa sadar air mata mengalir di wajah Maru. Melihat Ji Hyunyang yang sebelumnya siap membunuhnya. Dia segera mencengkeram pisaunya dengan agresif, ingin bertarung. Tapi Ji Hyunyang, melihat Maru tiba-tiba menjadi cukup kuat untuk membunuh Hong Jinho, mendapati tangannya yang memegang pisau mulai gemetar tanpa sadar. Nalurinya mengatakan untuk tidak melawan Maru dalam keadaan apapun. Jadi, Ji Hyunyang dengan tegas mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Tapi tindakan ini membuat Maru berpikir dia mencoba menipunya, dan dia dengan waspada mengarahkan pisaunya tepat ke leher Ji Hyunyang. Tetapi pada saat ini, Oh Junshik dan dua orang lainnya tiba-tiba bergegas untuk melindungi Ji. Yang Ilbong dengan tergesa-gesa menjelaskan, sekarang bukan waktunya untuk bertikai. Pasukan cadangan dari markas besar akan segera tiba. Sekarang Hong Jinho sudah mati. Kita semua hanya punya satu jalan, kematian. Dengan itu, mereka bertiga meminta Maru untuk menerima mereka. Bekerja sama lebih baik daripada sendirian. Mendengar ini, Maru menetapkan sebuah syarat. Kalau begitu, beritahu aku di mana Naru. Begitu dia selesai berbicara, Junshik dan dua lainnya semua menatap Ji Hyunyang. Ji Hyunyang dengan rasa bersalah memalingkan wajahnya. Sebelumnya, Hong Jinho menyuruhnya membawa adik Maru, Naru, ke restoran mewah untuk makan. Tetapi saat membayar, dia baru sadar kartu banknya telah mencapai limit. Dia hanya bisa meninggalkan Naru di restoran itu untuk mencuci piring, sementara dia bergegas kembali ke perusahaan untuk mengambil kartu lain. Tapi setelah sampai di perusahaan dan melihat kue lezat itu hancur, dia langsung diliputi amarah dan benar-benar lupa untuk kembali ke restoran untuk menjemput Naru. Maru pun tidak berdaya soal ini. Dan hanya bisa mundur bersama yang lain dulu. Di tengah perjalanan ke rumah sakit, dia memerintahkan Ji Hyunyang untuk melompat dari mobil dan membawa Naru kembali. Melihat di bawahnya ada jembatan setinggi 100 meter. Ji Hyunyang langsung menangis ketakutan. Tapi saat menoleh dan melihat ekspresi membunuh Maru, Ji Hyunyang sangat ketakutan sampai dia langsung melompat keluar dari mobil. Sementara itu, Direktur Eksekutif Chai Ki-jong dari Well Security Group melihat Hong Jinho yang terbaring di tanah. Salah satu matanya penuh dengan penyesalan. Seharusnya dialah yang membunuh Hong Jinho, tapi sekarang dia hanya bisa mengulurkan tangan untuk membuka kelopak mata yang semula tertutup itu. Sama seperti Hong Jinho yang mengambil mata kanannya saat mereka masih muda. Dia juga mengambil mata Hong Jinho. Lalu dia meyakinkan ketua World Group bahwa kemanapun pembunuh Hong Jinho kabur, dia akan mencabik-cabik orang itu dan mengambil kembali berangkasnya. Sementara itu, saat Maru dan kelompoknya akhirnya tiba di rumah sakit, mereka mengetahui dari seorang perawat
bahwa ibunya baru saja dibawa pergi oleh sekelompok pria berjas. Tidak lama kemudian, Oh Jun-sik menerima telepon dari Ji Hyun-yang yang mengatakan bahwa Naru telah menghilang, juga dibawa pergi oleh pria berjas. Mendengar kabar ini, Maru langsung menggertakkan giginya karena marah. Dia langsung berasumsi bahwa World Group telah membawa ibu dan Narunya sebagai sandera. Panik karena khawatir, dia pun bergegas pergi dengan membabi buta. Bertekad untuk menyerbu World Group sendirian demi menyelamatkan keluarganya. Tapi tak disangka, begitu sampai di pintu keluar bawah tanah, dia langsung berpapasan dengan seorang pria besar berjas. Pria itu berkata, "Kami sudah menunggumu. Silakan masuk ke mobil, kita akan bicara." Mendengar itu, Maru segera menggenggam pisau yang tersembunyi di mantelnya dan bertanya, "Apa kalian yang membawa ibu dan Naruku?" Mendengar ini, pria itu membungkuk dalam-dalam untuk meminta maaf. "Benar. Mohon maafkan kelancangan saya. Anda bisa membicarakan detailnya dengan perwakilan kami." Saat dia selesai berbicara, pintu mobil di belakangnya terbuka, memperlihatkan seorang wanita elegan yang duduk di dalam. "Tuan Maru, senang bertemu dengan Anda. Saya Shin Eun-yang, Presiden Hotel Charlotte." Tepat pada saat itu, Chai Ki-jong dari World Security sedang memimpin sekelompok orang bergegas ke rumah sakit. Dia berniat untuk membawa Ibu Maru pergi lebih dulu. Tapi tak disangka, dia bertemu dengan detektif Han Tae-sik yang baru saja mengetahui tentang hilangnya Ibu Maru. Keduanya adalah musuh bebuyutan. Setiap kali mereka bertemu, mereka rutin saling mengejek. Tapi kali ini Chai Ki-jung sedang terburu-buru. Dia tidak mau membuang waktu berurusan dengan Han Tae-sik di sini. Tapi saat itu, seorang bawahan tiba-tiba berlari sambil berteriak keras bahwa ada masalah. Maru sudah meninggalkan rumah sakit dan ibunya juga sudah pergi. Mendengar ini, Chai Ki-jung dengan cepat mengulurkan tangan dan mencengkeram rahang bawahannya. Dia dengan paksa mematahkan gigi pria itu. "Detektif masih di sini, bagaimana kau bisa bicara begitu ceroboh?" Dia memperingatkan. Benar saja, Han Tae-sik menimpali dengan sebuah pengingat. "Jangan sampai aku menangkap basah kau melakukan kesalahan, atau pertemuan kita berikutnya adalah di pemakamanmu." Choi Ki-jung. Mendengar ini, Chai Ki-jung diam-diam mengeluarkan sapu tangan dan menyeka darah dari tangannya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, Maru bergerak lebih cepat dari mereka. Mungkinkah dia menemukan dukungan yang kuat? Kenyataannya, apa yang dia takutkan memang sedang terjadi. Dan pihak lain itu tidak lain adalah musuh bebuyutan World Group-nya, yaitu Charlotte Group. Pada saat ini, Maru mengetahui bahwa keluarganya dibawa oleh Shin Eun-yang dan dengan cemas menanyakan keberadaan mereka. Tapi begitu dia selesai berbicara, Il-bong dan Sung Chen tiba-tiba keluar dari mobil. Il-bong mengeluarkan sebuah video Ibu Maru dan berkata, "Kami dengar World Group akan segera bergerak. Jadi kami mencari bantuan dari saingan World, yaitu Charlotte. Maaf sudah membuatmu takut. Seharusnya kami memberitahumu sebelumnya, tapi situasinya darurat." Mendengar ini, Maru menjadi sangat marah. "Membawa keluargaku pergi tanpa izin? Model. Apa bedanya itu dengan para bajingan World Il-bong yang tahu kalau dia salah?" Dengan gugup meminta Maru menonton video lain. Video itu menunjukkan Chai Ki-jung dari keamanan World bersama sekelompok anak buahnya. Mereka benar-benar mengepung kamar rumah sakit Ibu Maru. Jadi, kalau saja Charlotte tidak membantu, kau pasti sudah berhadapan langsung dengan orang-orang itu. Kemudian, Shin Eun-yang mengajak Maru masuk ke mobil. Dia bilang akan membawanya menemui ibu dan Naru sekarang. Di dalam mobil, Shin Eun-yang secara terbuka menjelaskan kenapa mereka menjadi musuh bebuyutan dengan World Group. Charlotte Group sebagian besar beroperasi di bidang farmasi, hotel, dan retail, petrokimia, dan keuangan. Sementara World Group sebagian besar beroperasi di industri persenjataan, distribusi perdagangan, konstruksi, dan sekuritas. Di permukaan, kedua grup ini tampak hidup berdampingan dengan damai, tapi di balik layar, mereka melancarkan perang yang sengit. Yang akhirnya mengakhiri perang panjang ini adalah kekuatan satu orang. Setelah kalah dari lawannya, Charlotte segera terpecah menjadi dua faksi. Satu faksi ingin menyerahkan Charlotte Group kepada World.
Sementara yang lain ingin melindungi Charlotte Group. Sekarang, meskipun Hong Jin-ho sudah mati, World Group masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Kau dan keluargamu sekarang sedang diburu oleh World Group. Jika kau mengandalkan sumber daya keuangan dan kemampuan intelijen Charlotte, kau mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi, tepat saat Shin Eun-yang akan mengucapkan kata-kata terakhirnya, sebuah van tiba-tiba menabrak bagian belakang mobil mereka. Hal ini menyebabkan sedan mewah mereka menabrak tanaman di pinggir jalan. Dalam keadaan darurat, Maru memeluk erat Shin Eun-yang untuk melindunginya. Tindakan ini membuat jantung Shin Eun-yang berdebar kencang. Melihat penampilan Maru yang bisa diandalkan, Shin Eun-yang mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Dan mengatakan apa yang belum sempat dia katakan sebelumnya, kakakku, Shin Eun-kyu ingin membunuhku dan menyerahkan Charlotte ke World. Orang-orang di luar itu mungkin dikirim oleh Shin Eun-kyu. Jadi, Tuan Maru, Charlotte akan melindungi keluargamu dari bahaya World. Sebagai gantinya, apa Anda bersedia untuk sementara menjadi pedangku? Dihadapkan dengan tawaran mendadak ini, Maru awalnya terkejut. Lalu dia berbalik, mengeluarkan pisaunya, dan membuka pintu mobil. Jika kau bisa membuktikan kau punya kemampuan untuk melindungi keluargaku, maka aku akan menjadi pedangmu. Saat Maru keluar dari mobil untuk menghadapi kelompok itu, Jo Yang-ho, manajer kimia Charlotte yang memimpin mereka, segera mengeluarkan pisau pendek dari mantelnya. Salah satu anak buahnya yang botak menunjuk Maru dengan mengejek. Hei monyet kurus, kau kekasihnya Shin Eun-yang? Tapi tak disangka, begitu dia selesai bicara, leher beberapa dari mereka sudah disayat oleh Maru. Segera setelah itu, Maru mulai mengayunkan pisaunya, menebas secara membabi buta ke arah kerumunan. Dia dengan mudah menghabisi mereka satu persatu. Pada saat ini, Maru benar-benar menyadari betapa hebatnya orang-orang yang pernah ia lawan sebelumnya. Mereka benar-benar hebat. Akhirnya, saat berhadapan dengan Jo Byun-ho yang menyerang, Maru membunuhnya hanya dengan satu serangan. Dengan semua anak buah Shin Eun-kyu tewas di tempat, Maru berbalik menatap Shin Eun-yang dan berkata, "Aku sudah membuktikan kemampuanku, sekarang giliranmu." Mendengar ini, Shin Eun-yang tersenyum puas. "Kalau begitu, sebelum kita pergi menemui keluargamu, biarkan aku membuktikan diriku dulu." Dia mengajak Maru naik helikopter bersamanya. Mereka langsung menuju ke pemakaman Hong Jin-ho. Sementara itu, Ji Hyun yang duduk dengan murung di sebuah restoran. Dia sangat khawatir karena gagal menjemput Naru. Maru akan mengeluarkannya dari tim. Rasa cemasnya semakin menjadi-jadi. Dia sangat ingin makan makanan enak untuk menghilangkan stresnya, tapi sayangnya, dia tidak punya uang sepeser pun. Tepat pada saat itu, sekelompok orang muncul di belakangnya. Dalam sekejap, Ji Hyun yang menemukan sebuah solusi. Dia berbalik dengan senyum jahil dan berkata, "Kawan-kawan, berapa banyak uang yang kalian punya di saku?" Ji Hyun yang tidak pernah menyangka bahwa puluhan karyawan World Group yang berpakaian rapi ini, jika semua uang mereka digabungkan, bahkan tidak cukup untuknya makan di warung pinggir jalan. Tepat saat dia merasa sangat kecewa, dia tiba-tiba menerima telepon dari Oh Jun-sik. Dia berkata bahwa Maru dan Presiden Hotel Charlotte pergi ke pemakaman Hong Jin-ho dan memintanya untuk segera ke sana untuk menyelamatkan mereka. Mendengar berita ini, Ji Hyun yang mengaum seperti serigala yang marah. Bajingan itu, beraninya dia meninggalkanku dan berpesta sendirian di seberang sana. Begitu Maru dan Chen Unyong tiba di pemakaman, mereka dihadang di pintu masuk oleh kerumunan besar. Dari grup World, mereka mengancam akan memenggal kepala Maru, yang telah membunuh Hong Jin-ho dan meletakkannya di depan altar peringatan Hong Jin-ho sebagai persembahan. Pada saat ini, Chai Ki-jung yang telah mati-matian mencari Maru, tiba-tiba menerobos kerumunan. Dia memperkenalkan dirinya dengan niat jahat, mengatakan bahwa dia akan secara pribadi menerima tamu terhormat ini, Maru. Tapi, presiden dari dua departemen grup World lainnya menyarankan, dengan senyum sinis, "Kenapa kita tidak bertindak bersama-sama?" Melihat dirinya ditatap oleh sekelompok orang seperti serigala lapar, Maru hendak mencabut pisau dari punggungnya dan bertarung sampai mati, tapi tak disangka, Shin Eun-yang menghentikannya dengan tangannya. Chen Unyong berjalan maju dengan percaya diri dan berkata, "Jika kalian membunuh Maru di sini, apa yang akan didapat oleh World?" Mendengar ini,
Orang-orang grup World serentak menimpali, orang itu telah mempermalukan kehormatan World. Tentu saja kita perlu balas dendam, dan membunuh orang yang telah membunuh Hong Jinho adalah sebuah kehormatan besar. Mendengar kata-kata ini, Chen Unyong hanya bisa mencibir. Jadi, kehormatan dan kemuliaan yang kalian bicarakan itu berasal dari sekelompok orang yang mengeroyok satu orang? Maru memenangkan duel 1 lawan 1 yang adil dengan Hong Jinho. Tapi saat Hong Jinho masih hidup, tidak ada satupun dari kalian yang berani menantangnya. Jadi dengarkan baik-baik, meskipun Charlotte memiliki perpecahan internal, aku tidak akan pernah memaafkan siapapun yang berani menyentuh orang-orangku. Jika kalian membunuh Maru di sini, bersiaplah untuk perang. Membayar harga yang sangat mahal hanya untuk menjatuhkan satu orang. Bahkan jika kalian menang, itu bukanlah kemenangan sejati. Perang ini tidak memiliki kehormatan atau kemuliaan. Tidak ada keuntungan apapun. Bagi mereka yang yakin bisa menanggung semua kerugian, silakan maju. Jika tidak, menyingkirlah dari jalanku. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan yang tadinya sombong menjadi sunyi senyap. Tapi tiba-tiba, tepuk tangan memecah suasana canggung. Ketua grup World berjalan mendekat sambil bertepuk tangan. Presiden Chen benar-benar pandai bicara, sama seperti ayahmu. Dengan itu, dia menghampiri Maru. Jadi, kamulah yang membunuh Hong Jinho kami. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Melihat wanita berambut ungu itu pergi, Maru tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya tentang identitasnya. Dan Unyong menjelaskan, orang itu adalah Yudain, ketua grup World dan orang yang memegang kekuasaan. Dialah yang paling harus diwaspadai. Kemudian, keduanya tiba di depan potret Hong Jinho. Tapi Maru tidak di sini untuk berkabung. Dia tidak akan pernah bisa memaafkan apa yang membuat ibunya menjadi pecandu. Tapi ada sesuatu yang membuatnya bingung. Kenapa Hong Jinho, yang bisa saja membunuhnya, pada akhirnya memilih untuk mati di tangannya? Dan kata-kata yang diucapkan Hong Jinho sebelum meninggal, Maru, lihat. Pada akhirnya, aku tetap manusia, kan? Kau harus hidup sampai akhir sebagai manusia. Misteri-misteri ini tertanam dalam di hati Maru. Jika dia bisa bertahan hidup, mungkin dia akan menemukan jawabannya. Jadi, Maru akan memanfaatkan dengan baik teknik yang diajarkan Hong Jinho padanya. Dia akan membunuh semua musuhnya dan bertahan hidup. Pada saat ini, Shin Eun-yang berdiri di luar pintu dan mengingatkannya. Tuan Maru, begitu kau melewati ambang pintu ini, kau adalah pedangku. Maru tidak ragu-ragu. Dia dengan tegas memilih untuk menempuh jalan yang sama dengan Shin Eun-yang. Seminggu kemudian, di dalam Hotel Charlotte, Oh Jun-sik dan dua orang lainnya sedang mencoba segala cara untuk membuka brankas yang ditinggalkan Hong Jinho. Sementara itu, Jim Yong sedang menikmati pesta sepuasnya. Dan Maru akhirnya bertemu kembali dengan ibu dan narunya. Tapi kedamaian yang langka ini dengan cepat dihancurkan oleh tamu tak diundang. Seorang bawahan tiba-tiba melaporkan bahwa wakil ketua grup Charlotte, Shin Eun-kyu, telah tiba. Melihat penampilan brengsek kakaknya, Shin Eun-yang dengan kesal bertanya apa yang dia lakukan di sini. Tapi tak disangka, Shin Eun-kyu sama sekali mengabaikan pertanyaan itu. Dan memerintahkan Shin Eun-yang untuk menuangkan anggur untuknya seolah-olah sedang menyuruh bawahan. Shin Eun-yang tahu betul sifat menyebalkan kakaknya, jadi sambil tersenyum, dia mengambil botol anggur dan menuangkannya ke atas kepala Shin Eun-kyu. Dasar sampah. Waktu kita kehilangan World dulu. Kau mendesak untuk berpisah dan aku membiarkannya. Tapi sekarang kau secara terang-terangan bergaul dengan anjing-anjing World. Ayah bilang akan memberikan grup ini padaku, tapi ayah bahkan belum mati. Dan kau sudah mengincar posisi ketua, bahkan bersekutu dengan musuh kita. Apa kau sudah tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah? Inilah sebabnya ayah memilihku sebagai pewarisnya. Mendengar ini, Shin Eun-kyu justru menikmati sisa anggur di wajahnya. Dia dengan kasar meraih wajah teman wanitanya dan menuangkan anggur secara paksa ke dalam mulutnya. Baik itu teman wanitanya atau Shin Eun-yang, semua orang harus menuruti perkataannya. Lalu, dia membuat Shin Eun-yang lengah dengan melemparkan botol ke arahnya dengan ekspresi kejam. Dia menusuk bahunya, hanya karena ayah menunjukmu sebagai pewaris. Kau pikir kau sudah jadi ketua? Kau tahu ayah dalam kondisi vegetatif,
kan? Sampai dia meninggal, kau tidak akan bisa mewarisi apapun. Mendengar ini, Shin Eun-yang tersenyum dan membalas. Sebaiknya kau berhati-hati, karena aku juga mampu melakukan hal yang sama sepertimu. Tapi tak disangka, begitu dia selesai bicara, Chai Kyung-jung yang ada di dekatnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Melihat ini, Shin Eun-yang menyuruhnya untuk menutup mulut kotornya. Urusan keluarga Charlotte bukan urusanmu. Dasar anjing Deain, berani-beraninya ikut campur. Merasa tuannya telah dihina. Ekspresi Chai Ki-jung langsung berubah. Dia segera mengulurkan tangannya yang besar untuk memberi pelajaran pada gadis kecil kurang ajar ini, tapi di saat kritis ini, Maru tiba-tiba maju dan menyayat telapak tangan Chai Ki-jung dengan pisaunya. Sebaiknya kau enyah sekarang atau akan kubunuh kau. Mendengar ini, Chai Ki-jung menganggap Maru cukup menarik. Urat-uratnya menonjol saat dia bersiap melawan Maru. Dengan itu, dia mengayunkan cakarnya dengan ganas. Dalam sekejap, dia menggoreskan beberapa luka berdarah di lengan Maru. Tapi meskipun Chai Ki-jung memiliki kekuatan cengkeraman seperti monster, dia masih tidak sekuat pria dengan kapak itu. Maru segera mengayunkan pisaunya dan dengan percaya diri terlibat dalam pertarungan. Saat ini, Chai Ki-jung cukup terkejut. Entah bagaimana, Maru telah mempelajari teknik tusukan Meneyer Chai. Dan juga teknik pukulan palu beruntun milik Baek Seok-ho. Tapi yang lebih menarik perhatian Chai Ki-jung adalah Maru bahkan telah mempelajari teknik tebasan agen Kim Yang. Sepertinya Hong Jin-ho sangat menghargaimu. Dia mengajarimu begitu banyak teknik yang berbeda sepotong-sepotong. Tapi meskipun begitu, ini semua hanyalah trik kecil di mataku. Setelah memukul mundur Maru dengan satu gerakan, dia dengan santai menyalakan sebatang rokok. Lalu dia bertanya dengan bingung, hanya dengan tingkat keahlian seperti ini. Bagaimana kau bisa membunuh Junho? Apa sebenarnya yang dia lihat darimu sampai dia begitu peduli padamu? Begitu dia selesai bicara, Maru menyerang maju lagi. Melalui pertarungan sebelumnya, Maru menyadari dia telah meremehkan lawannya. Pria ini mungkin lebih kuat daripada Hong Jin-ho. Tapi saat Maru mencoba membuatnya menunjukkan celah, Chai Kyung-jung tiba-tiba menghancurkan meja dengan satu telapak tangan. Dalam sekejap mata, dia merobek daging di dada Maru dengan cakarnya. Lalu dia berbalik dan berkata, sepertinya kau tidak membunuh Junho. Dia rela mati di tanganmu. Bukankah begitu? Mengorbankan dirinya untuk orang sepertimu. Apa dia sudah pikun? Mendengar kata-kata sarkastis ini, Maru menolak untuk menerima kekalahan dan menyerang maju dengan amarah untuk membuktikan dirinya. Tapi tak disangka, Chai Kyung-jun meraih dadanya dengan gerakan tangan terbalik. Dia memelintir daging di atas jantung Maru dengan kuat. Hanya dalam sekejap, Maru kehilangan kemampuannya untuk melawan. Dan dilempar dengan keras oleh Chai Kyung-jun. Melihat Maru yang masih bisa menahan jurus pamungkasnya, Chai Kyung-jun mengerti. Jadi, Junho menghargai kegigihanmu. Itulah sebabnya dia sangat peduli padamu. Mendengar ini, Maru menatap ke atas dengan senyum jahil. Sepertinya dia sering membicarakanku padamu, tapi aku juga sudah cukup banyak mendengar tentangmu darinya. Misalnya, dia pernah bilang dia sangat peduli pada orang malang yang kehilangan satu matanya. Chai Ki-jung tidak pernah menyangka bocah ingusan sepertinya berani mengejeknya seperti ini. Dia langsung menjadi murka dan mencengkeram dada Maru lagi. Pukulan demi pukulan, dia menjatuhkannya ke tanah dan memukulinya dengan buas. Saat ini, Maru menyadari dia benar-benar kalah dalam hal kekuatan, kecepatan, pengalaman, dan teknik. Dia telah memutuskan untuk melindungi ibunya dan Naru. Tapi siapa yang tahu berapa banyak lagi orang sekuat Chai Ki-jung yang akan muncul. Ini membuat Maru ragu apakah dia benar-benar bisa melindungi keluarganya tepat saat Chai Ki-jung hendak melancarkan pukulan fatal. Sesosok bayangan gelap tiba-tiba muncul, detektif Han Tae-shik menodongkan senjatanya tepat ke kepala Chai Ki-jung. Dan berkata, jangan pedulikan aku, silakan lanjutkan apa yang sedang kau lakukan. Kau harus membunuh seseorang di depan seorang polisi agar aku punya alasan untuk menembakmu. Mendengar ini, Chai Ki-jung segera mengangkat kedua tangannya dan berdalih, aku hanya sedang memberi pelajaran pada seorang junior. Melihat ini, Han Tae-shik menyimpan kembali senjatanya dan berkomentar, tapi Direktur Eksekutif Chai, Anda sudah tua, Anda malah terluka saat berhadapan dengan bocah ini.
Cahai Kyujung melihat bekas cakaran di dadanya. Mungkinkah bocah ini, setelah melihat jurusnya sekali saja, sudah bisa menggunakannya? Jadi semua jurusnya yang sebelumnya juga didapat melalui tiruan? Pada saat ini, Cahai Kyujung mendapatkan pencerahan. Jadi inilah alasan Junho sangat peduli pada orang ini. Tapi pada saat ini, Maru tiba-tiba diborgol. Alasannya, penangkapan darurat sebagai tersangka pembunuhan. Shin Eun-yang menatap Maru dengan ekspresi muram. Dia dengan tulus menepuk dadanya dan berjanji bahwa apapun risikonya, dia akan membebaskan Maru sesegera mungkin. Mendengar ini, Maru merasa berterima kasih dan memintanya untuk tolong menjaga keluarganya selama dia pergi. Dan dengan mata yang menyala karena amarah, dia memperingatkan Cahai Kyung bahwa bahkan jika dia mati, dia sendiri yang akan mencabik-cabik Cahai Kyung hingga berkeping-keping. Tak lama kemudian, Oh Jun-sik dan dua lainnya mengetahui bahwa Maru telah ditangkap. Mereka segera memohon pada Shin Eun-yang dengan panik untuk segera menyelamatkannya. Menanggapi ini, Shin Eun-yang menyuruh mereka untuk tidak panik. Cahai Kijong yang memulai masalah baik-baik saja, tapi mereka hanya menangkap Tuan Maru. Ini artinya ada orang dari grup dunia di dalam kepolisian, kita perlu merencanakan semuanya dengan hati-hati. Pada saat ini, Jom yang berkata dia tidak peduli, si jagal itu sangat jahat, kenapa harus repot-repot menyelamatkannya? Jika dia tidak membunuh Hong Jinho, aku tidak akan kehilangan pekerjaanku dan terpaksa hidup bersembunyi. Tak disangka, perkataan ini langsung menuai kecaman dari Oh Jun-sik dan yang lainnya. Bukankah kita ini rekan yang telah melewati hidup dan mati bersama? Bagaimana bisa kau mengatakan hal-hal kejam seperti itu? Dan fakta bahwa kau bisa makan enak di Charlotte sekarang, itu semua berkat Maru. Mendengar kata-kata ini, Ji Hyun yang berkeringat dingin. Dia segera menepuk bahu Chen Yun-yang dan bertanya, apa aku makan hidangan ini karena si jagal itu, kawan? Tanpa dia aku tidak bisa makan? Mendengar ini, Shin Eun-yang mengisyaratkan bahwa memang benar begitu. Memberi mereka perlakuan ini karena mereka adalah rekan Maru. Begitu dia mengetahui kebenarannya. Jom yang menyadari bahwa dia telah mendapat manfaat dari kebaikan Maru, dia segera berjalan menuju pintu. Tanpa berpikir dua kali, tunggu di sini, aku akan membawa bajingan itu, Maru, kembali sekarang juga. Sementara itu, di ruang interogasi kantor polisi, Han Tae-shik dengan saksama mengamati Maru. Sejak interogasi di rumah sakit itu, dia telah diam-diam menyelidiki Maru. Hong Jinho dicurigai sebagai distributor zat-zat terlarang, sebuah pabrik di Jepang yang dicurigai sebagai bagian dari rantai pasokan. Telah dibakar habis, dan wanita berusia 50-an tahun yang kejang-kejangnya disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. Bukan hanya rumahnya yang runtuh, tapi dia juga menghilang secara misterius saat dalam perawatan. Cahai Kijung dari grup dunia sedang mencari seorang pria, dan benang merah dari semua kejadian ini adalah Maru. Pada saat ini, melihat Maru yang terus diam, Han Tae-shik menyuarakan kecurigaannya. Aku pikir kau adalah pesuruh grup dunia, tapi kemudian aku menemukan noda darah dari karyawan World Livestock di rumahmu dan Hong Jinho sudah mati. Tapi kau muncul di pemakamannya bersama Shin Eun-yang. Sebenarnya apa hubunganmu dengan grup dunia? Bicaralah, kau selalu memasang wajah seolah-olah telah membunuh puluhan orang. Bagaimana aku bisa membantumu? Tapi tak disangka, pada saat ini seorang detektif yang lebih tua tiba-tiba menerobos masuk. Sambil membawa makanan dan tersenyum, dia menjelaskan kalau ini sudah berjam-jam. Kalau kau tidak membiarkannya makan, seseorang bisa mati. Kemudian dia merendahkan suaranya dan mengingatkannya. Kau mengancam akan menangkap seseorang dengan senjata tanpa bukti yang kuat, kepala polisi sangat marah dan sedang mencarimu. Mendengar ini, Han Tae-shik tidak punya pilihan selain pergi untuk sementara, dan meminta detektif N untuk mengawasi semuanya untuknya. Begitu pintu tertutup, ekspresi detektif N langsung berubah. Dia menyuruh Maru untuk santai karena para petinggi telah berusaha keras untuk mengirimnya ke sini. Isi perutmu dulu, baru kita bicara pelan-pelan. Setelah itu, dia membenturkan kepala Maru ke dalam sup pedas yang masih panas. Dia menyeringai licik, sebentar lagi akan ada yang menjemputmu, jadi ayo kita bersenang-senang dulu sebelum itu. Tindakan ini langsung membuat Maru sadar kalau orang ini adalah mata-mata World Group. Di saat yang sama, di ruang ganti kantor polisi, seorang poluan dilucuti pakaiannya dan dimasukkan ke dalam loker. Ji Hyun-yang, yang telah berganti pakaian, datang untuk menyelamatkan Maru. Tapi,
Saat dia mendobrak pintu ruang interogasi dan siap menunjukkan kemampuannya, pemandangan di depannya membuatnya membeku. Seketika, dia melihat Maru dengan terang-terangan membunuh seorang polisi di dalam kantor polisi. Tindakan ini langsung membuat Ji Hyun yang ketakutan hingga berkeringat dingin. Dia terkesiap, Maru benar-benar gila. Melihat reaksinya, Maru menjelaskan, polisi ini adalah Antek World Group. Orang-orang mereka sedang dalam perjalanan ke sini, jadi aku tidak bisa hanya duduk diam menunggu mati. Kau datang di saat yang tepat. Sebagai seorang agen, kau pasti tahu cara menjebak World Group. Kata-kata itu langsung membuat Ji Hyun yang tertegun. Lalu dia berteriak marah, dasar bajingan tidak tahu malu dan kejam. Kau hanya tahu caranya menyuruhku seenaknya. Melihat hal itu, Maru menawarkan akan mentraktirnya makan daging wagyu kualitas terbaik sepuasnya setelah ini. Tawaran ini langsung mengenai titik lemah Ji Hyun yang gila makan itu. Dia langsung setuju dengan senyum lebar untuk membantu membersihkan kekacauan itu. Dia pun dengan hormat mengantar Maru keluar dari ruang interogasi. Sebelum pergi, Maru memberitahu Ji Hyun dia akan pergi ke Hotel Charlotte lebih dulu untuk menunggunya. Tapi, begitu dia pergi, orang-orang dari World Group tiba. Begitu mereka membuka pintu ruang interogasi, bau anyir darah langsung menyengat hidung pria berambut putih itu. Di dalam ruangan yang remang-remang, mereka melihat sesosok tubuh duduk tak bergerak. Mengira itu Maru, seorang bawahan dengan santai mendorongnya. Sosok yang duduk itu pun ambruk dan memperlihatkan wajah mata-mata mereka yang sudah lama tewas. Wajah pria berambut putih itu dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka Maru akan berani membunuh seorang polisi di dalam kantor polisi. Saat itu, seorang bawahan menyentuh darah yang masih hangat di mayat itu dan melapor pada si rambut putih bahwa kematiannya belum lama terjadi. Mendengar ini, pria berambut putih itu langsung memerintahkan bawahannya untuk berpencar dan mencari. Mereka sama sekali tidak menyadari keberadaan Ji Hyun yang sedang bersembunyi di sudut ruangan. Dan Ji Hyun tidak pernah menyangka orang yang datang adalah pria berambut putih yang pernah bekerja dengannya. Merasa di luar sudah aman, Ji Hyun dengan lincah melompat turun. Dia menjulurkan kepalanya untuk mengamati keadaan sekitar, tapi tak disangka, di detik berikutnya, pria berambut putih itu tiba-tiba muncul dan menendang pintu dengan keras. Pintu itu pun menghantam wajah Ji Hyun dengan kencang. Melihat ini, Ji Hyun tahu kalau lawannya pasti sudah menyadari keberadaannya sejak lama. Pria berambut putih itu tersenyum mesum, begitu aku masuk, aku sudah mencium aromamu. Seragam ini. Apa kau sengaja memakainya karena tahu aku akan datang? Mendengar ini, Ji Hyun membalas dengan sengit, dasar mesum sialan. Berapa lama pun waktu berlalu, kau tetap saja menjijikan. Setelah itu, dia mengeluarkan pistolnya dan menarik pelatuk, berniat menarik perhatian polisi untuk menyelesaikan jebakannya. Namun, pria berambut putih itu sama sekali tidak panik. Dia maju menghindar dan menyapu kaki Ji Hyun Ji Hyun yang membungkuk untuk menghindar langsung melayangkan pukulan keras ke arah ulu hatinya. Lalu dengan cepat dia melanjutkannya dengan pukulan telak ke wajah pria berambut putih itu. Tapi tak disangka, setelah menerima pukulan keras itu, pria berambut putih itu malah menunjukkan ekspresi menikmati dan berseru. Nikmat sekali rasanya. Tangan kirinya mencengkeram pergelangan tangan Ji Hyun sementara tangan kanannya menarik kerah bajunya. Dia membanting Ji Hyun dengan bantingan bahu yang keras. Rasa sakit yang seketika itu membuat Ji Hyun sadar kalau pria gila ini masih sekuat dulu. Tapi sebelum dia sempat bangkit, sepasang sepatu ukuran 48 tiba-tiba menyerang. Melihat itu, Ji Hyun langsung berguling ke samping untuk menghindar. Setelah memperbaiki posisinya, dia mencabut pisau dari pinggangnya. Dia berencana menggunakan belati untuk memberi pelajaran pada pria berambut putih itu. Melihat hal ini, si rambut putih meraih sabuknya dan menyerang dengan senyum licik. Oh, aku juga mau mengeluarkan sesuatu, nih. Tapi punyaku agak besar. Apa kamu bisa menahannya? Mendengar ini, Ji Hyun menyuruhnya mengeluarkan saja biar dia bantu memotongnya sampai bersih. Tapi di saat ini, seorang petugas polisi tiba-tiba muncul dengan pistol teracung sambil berteriak, "Jangan bergerak." Keduanya terpaksa menghentikan aksi mereka. Melihat polisi muda itu gemetar gugup, pria berambut putih yang kesenangannya terganggu
Berkata dengan marah, turunkan senjatamu. Kamu belum pernah membunuh siapapun. Kan? Berhenti menakut-nakuti orang, dasar anak baru. Melihat dirinya ketahuan. Polisi muda itu memperingatkan dengan lebih gugup, jangan bergerak. Aku benar-benar akan menembak. Mendengar ini, pria berambut putih yang tidak percaya itu langsung menyuruhnya menembak. Detik berikutnya, sebuah peluru menembus bahu kanannya. Mendengar suara tembakan dari belakangnya. Polisi muda itu segera berbalik dan melihat orang yang menembak. Itu adalah Han Taishik yang tadi dipanggil oleh kepala. Han Taishik berjalan maju dan mulai menyebutkan kejahatan pria berambut putih itu. Detik berikutnya, dia menemukan mayat petugas polisi di ruang interogasi. Dia segera menuntut keduanya menjelaskan siapa yang membunuh detektif itu. Melihat ini, Ji Hyun-yang langsung mulai memfitnahnya. Orang ini yang melakukannya. Mendengar ini, pria berambut putih itu langsung berteriak, omong kosong. Kau yang membunuhnya? Polisi itu sudah mati saat aku tiba di sini. Tapi jelas, kata-kata seorang preman memiliki kredibilitas yang sangat rendah. Han Taishik langsung memerintahkan bawahannya untuk menangkap dan menginterogasinya. Kemudian dia memerintahkan Im yang menyamar sebagai petugas polisi untuk menulis dan menyerahkan laporan. Tapi, cara hormat Ji Hyun-yang yang berasal dari negara lain membuatnya ketahuan. Dia pun tidak punya pilihan selain kabur dengan panik. Sementara itu, Maru yang sedang menuju hotel. Menelepon Shin Eun-yang, aku sedang diikuti sekarang. Aku belum tahu berapa banyak orangnya. Aku akan ke sana setelah membereskan mereka. Cepat kirim mobil untuk menjemputku. Setelah menutup telepon, dia masuk ke sebuah gang, berencana memancing mereka semua ke sana. Tetapi saat dia melewati sebuah sudut, seseorang bersembunyi di bayang-bayang sambil memegang kapak. Merencanakan serangan mendadak. Untungnya, Maru menunduk tepat waktu untuk menghindari serangan itu. Lalu, memanfaatkan celah dalam serangan lawan, dia membunuhnya dengan satu serangan. Sambil menyeret mayatnya, dia terus berlari menyusuri jalan. Bawahan World Group yang mengikutinya melihat ini. Dan langsung mengejar serempak. Diiringi suara pedang menembus daging dan erangan kesakitan. Hanya Maru yang keluar dari gang itu. Setelah masuk ke dalam mobil, yang berhenti di pintu masuk gang, Maru menelepon untuk berterima kasih pada Shin Eun-yang. Mobilnya datang cepat sekali. Terima kasih banyak. Detik berikutnya, Shin Eun-yang ditelepon. Memberitahunya bahwa mobil yang dia siapkan baru saja akan berangkat. Mendengar ini, Maru menutup telepon dan bertanya. Kau dari Well Group 2, kan? Kepada si sopir. Melihat dirinya ketahuan, si sopir langsung menyeringai kejam. Dia menginjak pedal gas dalam-dalam, ingin membawa Maru mati bersamanya. Sebagai balasan, Maru dengan cepat melepas sabuk pengamannya. Dia menendang dahi si sopir dengan keras. Dan dengan paksa membuat mobil itu menabrak tiang listrik di dekatnya. Sambil menendang pintu mobil hingga terbuka, Maru merasa pusing dan bingung. Dia tidak mengerti kenapa pihak lawan tahu lokasi persisnya. Tepat saat dia meraih lehernya untuk meredakan rasa sakit, dia tak sengaja menemukan sebuah alat pelacak. Ini langsung membuatnya sadar bahwa pihak lawan sengaja mengulur-ulur waktu kepulangannya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru menelepon Shin Eun-yang untuk menanyakan di mana dia berada. Tetapi jawaban yang dia dapat adalah ayahnya tiba-tiba dalam kondisi kritis. Jadi dia ada di rumah sakit sekarang, dan kakaknya sedang mengumpulkan dewan direksi. Berencana untuk merebut perusahaan. Kita harus segera ke perusahaan sekarang. Mendengar ini, Maru tidak menyangka pihak lawan akan melakukan cara ini. Setelah menutup telepon, dia menggenggam ponselnya erat-erat dengan marah. Jika Shin Eun-yang jatuh, ibunya dan Naru akan dalam bahaya. Jadi apapun yang terjadi, dia harus menemukan cara untuk melindungi Shin Eun-yang. Sambil menatap chip pelacak di tangannya, dia tiba-tiba memikirkan sebuah solusi. Jadi, dia buru-buru menelepon Ji Hyun-yang, menyuruhnya memakai setelan terbang dan meluncur ke ruang dewan direksi. Dengan chip pelacak di sisi lain, setelah melihat kondisi ayahnya stabil, Shin Eun-yang berencana meninggalkan ruang rumah sakit dan menuju ke perusahaan, tetapi tak disangka, saat dia membuka pintu. Dia mendapati pintunya telah terkunci dan gas tak dikenal merembes masuk melalui celah pintu. Tak lama kemudian,
Gas itu membuat Shin Eun-yang dan yang lainnya jatuh ke lantai. Tak mau menyerah, dia memaksa dirinya untuk tetap sadar. Tepat saat dia putus asa dan menutup matanya, Maru tiba-tiba muncul di hadapannya. Jangan menyerah dulu. Kita masih punya kesempatan. Aku sudah mengirim Ji Hyun-yang ke sisi lain. Ji Hyun-yang yang bergelantungan di gedung tinggi sedang menyaksikan sebuah tragedi. Pria berambut putih yang dibebaskan melalui koneksi World Group. Menggunakan alat pelacak untuk melacak mereka sampai ke ruang dewan direksi perusahaan. Dia bekerja sama dengan Shin Eun-kyu untuk menyingkirkan anggota dewan, siapapun yang tidak setuju dengan Shin Eun-kyu. Yang mengelola perusahaan, semuanya telah dihabisi. Melihat masalahnya selesai. Pria berambut putih itu berjalan ke jendela untuk berpikir, pelacak menunjukkan lokasinya di sini. Jadi, kenapa dia tidak bisa menemukan Maru? Detik berikutnya, dia melihat ke bawah dan menemukan seseorang bergelantungan di luar dinding. Melihat ini membuatnya terkejut. Dia segera menangkap Ji Hyun-yang dan melemparkannya langsung ke dalam ruangan. Dan pada saat kritis ini, Maru sudah tiba di ruang dewan direksi. Begitu melihat Maru, otak pria berambut putih yang sebesar kenari itu tidak bisa memprosesnya. Lalu dia langsung menyeringai dan berhenti berpikir. Kalau aku bunuh saja mereka berdua, bukankah masalahnya akan selesai? Tapi saat dia menyerang Maru, Ji Hyun-yang menyergapnya. Dengan sebuah tendangan sapuan, dia langsung menendang pria berambut putih itu hingga terpental. Merasakan kekuatan yang tak asing, pria berambut putih itu langsung sadar. Orang yang memakai helm itu adalah Ji Hyun-yang. Dengan itu, dia mulai membuka ikat pinggangnya. Ingin membiarkan Ji Hyun-yang merasakan meriamnya. Tapi pada saat ini, Shin Eun-kyu menghentikannya, menyuruhnya untuk mengurus Maru terlebih dahulu. Kalau Maru datang sendirian, bukankah itu berarti orang tua itu dan Eun-yang sudah tamat? Jadi, kalau kita bereskan Maru, kita akan aman. Tapi tak disangka. Begitu dia selesai bicara, Shin Eun-yang masuk. Siapa yang kau bilang sudah mati? Aku tidak akan mati sebelum kau, dasar bajingan. Mendengar ini, Shin Eun-kyu menjadi agak bingung. Dia menatap kosong saat Shin Eun-yang melewatinya, lalu tiba-tiba bertanya dengan penasaran, apakah ayah sudah mati? Tapi Shin Eun-yang langsung menampar wajahnya. Merasakan kemarahannya, dia sadar bahwa orang tua itu masih hidup. Dan dengan sombongnya dia berkata bahwa dia sudah mendapatkan persetujuan dewan. Dan berhasil merebut kekuasaan. Tapi Shin Eun-yang mengambil berbagai dokumen dan kontrak yang dipaksakan Shin Eun-kyu untuk ditandatangani oleh dewan. Dia merobeknya hingga berkeping-keping dan mengumpat dengan marah. Dasar bodoh. Kontrak-kontrak ini tanpa sertifikasi pengadilan, tinggal disobek saja dan tidak ada nilainya. Mendengar ini, pria tak berpendidikan itu sangat marah hingga gemetar, sama sekali tidak tahu ada hal seperti itu. Marah karena malu, dia segera menyuruh pria berambut putih untuk membunuh Shin Eun-yang. Dan menjanjikannya posisi wakil ketua setelahnya. Mendengar kata-kata itu, pria berambut putih segera menyerang. Dengan semangat ke arah Shin Eun-yang. Tapi detik berikutnya, dia dipukul mundur oleh Maru dan Ji Hyun-yang bersama-sama. Lalu Maru memberitahu Ji Hyun-yang untuk membawa Shin Eun-yang pergi lebih dulu. Dia akan menangani semuanya di sini mulai sekarang. Tapi saat keduanya terus bertarung, Maru menyadari lawannya sepertinya tidak memiliki rasa sakit. Karena penasaran, dia pun bertanya, kau tidak punya rasa sakit? Mendengar ini, pria berambut putih itu menjawab dengan bangga, tebakanmu bagus sekali. Kalau begitu, aku harus mengirimmu ke kematianmu. Semakin dia bertarung, semakin dia bersemangat. Melihat lawannya begitu sulit dihadapi, Maru dengan tegas menarik pisaunya dan menebas dengan ganas. Dia mencoba menggunakan pisaunya untuk memutus saraf di tangan lawan, tapi tak disangka, lawannya menggunakan belati tinju yang dibuat khusus. Dan langsung menghancurkan senjata di tangan Maru, lalu memanfaatkan momen saat dia terkejut. Dia menendang dagunya dengan keras, seketika membuat Maru terkapar pingsan di tanah. Tapi tepat saat si pria berambut putih mengayunkan serangan fatalnya untuk mengakhiri pertarungan. Maru menggunakan benda-benda yang berserakan untuk menahan serangan itu, pada saat ini, sebagai seorang tukang jagal babi. Dia sadar kalau orang mesum gendut seperti si rambut putih yang menikmati rasa sakit ini, sebenarnya tidak ada bedanya dengan babi.
Jika tidak menyerang titik vital, mereka tidak akan mudah tumbang. Dan jika serangannya terlalu ringan, itu hanya akan membuat si babi semakin ganas. Jadi, saat menyembelih babi, kau harus membunuhnya dalam satu serangan. Jika situasi tidak memungkinkan, kau harus menyerang kepalanya untuk membuatnya pingsan. Tapi yang tidak pernah Maru duga adalah setelah menerima pukulan telak, si rambut putih bukan hanya tidak pingsan, tapi malah berkata dengan sombong, kalau mau membuatnya pingsan, lebih baik siapkan palu besi. Sialan. Melihat cara ini tidak berhasil, Maru langsung mengaktifkan teknik sembelih babi nomor 2. Saat menghadapi situasi tak terduga seperti ini, prioritaskan menyerang anggota tubuh untuk membatasi pergerakan. Si pria berambut putih yang merasakan lengannya patah, segera balas menyerang dengan sapuan kaki. Tapi Maru menemukan celah dan mematahkan tulang keringnya. Namun meskipun tulang yang patah telah menembus otot, si pria berambut putih itu masih dengan bersemangat menyerbu ke depan untuk terus bertarung. Tahu cara ini tidak bisa mengalahkan orang ini, Maru segera membuang palu. Dia bergeser ke samping dan mengambil kuda-kuda menyerang. Melihat jurus baru, si pria berambut putih menjadi semakin bersemangat. Detik berikutnya Maru menghantam ulu hatinya dengan satu telapak tangan. Lalu memutarnya dengan kuat, dia memelintir si rambut putih 180 derajat di udara. Tapi Maru tidak berhenti di situ, karena dia tahu. Satu kali saja tidak akan cukup untuk mengalahkan si rambut putih, jadi dia melakukan combo di udara. Dia memelintir si rambut putih dalam gerakan spiral ke atas, saat pria itu jatuh menghantam tanah. Akibat putaran yang kuat, tangan Maru sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bertarung. Tapi pada saat ini, tawa terdengar dari belakangnya, si pria berambut putih itu ternyata bangkit kembali. Dia bergumam, baru pertama kali aku merasakan organ-organku diobrak-abrik. Rasanya luar biasa. Kau pantas merasakan meriamku. Tapi begitu selesai bicara, darah menyembur dari mulutnya. Lalu dia benar-benar ambruk ke tanah, seluruh tubuhnya gemetar, meriam. Biar kau merasakan meriamku, melihat ini, Maru berkeringat dingin. Untungnya teknik ini berhasil, kalau tidak, aku dalam masalah besar. Dan saat sedang menghabisi si rambut putih, pria kekar yang bertugas menemui Maru datang dan mengingatkannya. Tuan Maru, cepat pergi dari sini, bala bantuan pihak lain sudah tiba. Sementara itu di sisi lain, Shin Eun-yang yang telah mencapai lokasi aman turun dari pesawat dan menelepon grup dunia, bertanya apakah mereka mau memulai perang. Secara terang-terangan membunuh eksekutif grup kami, kalian harus bertanggung jawab penuh. Tapi tak disangka, Yuda secara tidak langsung menyatakan perang, Presiden Shen, jangan khawatir. Kami sudah memulai pekerjaan pembersihan, bukan hanya markas grup Charlotte. Tapi Hotel Presiden Shen juga akan kami bersihkan semuanya. Seolah-olah tidak pernah ada apapun, tapi saat anak buah grup dunia menyerbu ke dalam hotel. Mereka semua membeku di tempat, saat ini tidak ada satu orang pun di hotel itu. Melihat situasinya, ketua tim yang bertugas mencari tiba-tiba pusing. Kalau begini terus, apa aku harus kerja lembur lagi? Tapi pada saat itu, rekan satu timnya tiba-tiba berteriak. Semua pintu di sini terkunci dan bahkan semua lift berhenti. Mendengar ini, ketua tim menyadari ada yang tidak beres. Dia langsung berkeringat dingin, detik berikutnya, hotel itu tiba-tiba diledakkan. Di saat yang sama di markas besar grup Charlotte, pasukan bantuan grup dunia. Melihat keadaan menyedihkan pria berambut putih itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya karena tidak mampu mengalahkan Maru sekalipun. Ketika dia melihat luka berbentuk spiral pada pria berambut putih itu, dia tiba-tiba menjadi sangat gembira. Aku tidak menyangka Maru sudah belajar menggunakan tekniknya dengan begitu baik. Sementara itu, Maru, yang sedang dievakuasi dari markas besar grup Charlotte diberitahu oleh para pengawal. Kota Es sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh grup dunia, berada di sini membuat kita dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sebaliknya, Presiden Shen sudah sejak lama membangun basis di kota F. Bahkan grup dunia pun akan kesulitan untuk menembus ke sana, jadi kita harus pergi ke kota F sekarang. Sementara itu di sisi lain, di Hotel Charlotte di kota F, Shin Eun-yang sedang sibuk menangani invasi grup dunia. Dan dia juga membawa keluarga Maru ke sini. Setelah saling sapa dengan hangat, Maru menyadari Ji Hyun-yang tidak ada di sana. Dia pun bertanya dengan penasaran. Shin Eun-yang tidak punya pilihan lain selain memberitahunya dengan ragu-ragu bahwa Ji Hyun-yang ada urusan dan akan tiba nanti.
Alasannya adalah saat dalam perjalanan ke kota F, ketika Ji Hyun-yang mendengar tujuannya adalah kota F. Dia langsung berkata punya urusan pribadi, buru-buru mengenakan setelan terbang layangnya dan melompat dari pesawat. Dia benar-benar lupa kalau dia masih membawa alat pelacak milik grup dunia. Tanpa sepengetahuannya, orang-orang grup dunia sedang menatap koordinat yang bergerak cepat di ponsel mereka. Dan pada saat ini, Ji Hyun-yang yang telah mendarat dengan selamat sedang diam-diam menyelinap pulang, tapi tiba-tiba dia dipukul dengan keras di atas kepalanya. Tapi dia tidak mengeluh tentang ini karena semua orang di sini adalah orang yang paling penting baginya. Setelah dia dipanggil ke meja untuk makan, Bibi yang mencium bau asam darinya menyuruhnya untuk mandi. Menyuruhnya keluar dan makan setelah selesai mandi. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah, ketika dia selesai mandi dan keluar, dia menemukan bahwa semua anggota keluarga yang paling disayanginya telah meninggal. Dengan cara yang mengenaskan, dan pada saat yang sama dia dikepung oleh 4 orang yang menodongkan senjata ke kepalanya.